Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ma'arif SPD, instansi SD Muhammadiyah 29 5D School Surabaya. Di sini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor daftar ujian 2025418105, nomor peserta PPG 357811002410. Hari ini Rabu 8 Oktober tahun 2025 siap mengikuti ujian kompetensi pembuatan video UKIN PPG batch 3 tahun 2025 Mapel PAI tema infak dan sodakoh kelas 5. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kita gunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita dengan belajar sungguh-sungguh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Kita berdoa. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Coba anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah masuk semua ya. Kita harus jaga kesehatan anak-anak karena kesehatan itu sangat mahal. Betul apa salah? Betul. Coba bayangkan kalau kita sakit ya, makan tidak enak ya, apalagi bisa bermain. Oke anak-anak, hari ini ya kita akan belajar. Kita pernah melihat ya seseorang memberikan makanan kepada orang lain. Bahkan kita sendiri yang pernah memberi makan orang lain. Coba di sini siapakah yang pernah memberi makan orang lain? Ya, katakan. Baik itu makan ataupun snack. Oke. Termasuk, diturunkan. Termasuk kegiatan bagi-bagi takjil Jumat berkah itu termasuk bagian dari sodako ya, yang selama ini kita lakukan pada hari Jumat, yaitu ada yang namanya Jumat berkah. Kita membawa nasi 1 sampai 2 ya. Kita bawa ke sekolah, nantinya di sekolah akan dibagikan lagi kepada warga masyarakat. Anak-anak yang Ustadz banggakan, mari kita lihat ya materi infak dan sodakoh. Nah, coba yang menghadap dan sodakoh. Nah, ini coba di sini ada gambar. Gambar apa ini? Seorang pemuda memberi makanan kepada orang tua atau kakek ya. Di sini merupakan
perbuatan atau sikap yang mulia. Ya, sikap yang mulia. Kita kalau berbagi, ya, memberikan sesuatu kepada orang lain, yang menerima itu bahagia atau malah marah-marah, iri, ya, karena saling berbagi. Gambar yang kedua, ini gambar apa yang kedua ini? Yaitu infak. Ya, siapa di sini yang pernah infak di masjid? Oke, baik. Infak adalah memberikan sesuatu, ya, kepada orang lain maupun lembaga. Kita tata niat kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Mulutnya Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal jariyah. Kalau kita menginfakkan harta, ya, mensedekahkan harta tidak akan berkurang, ya. Harta tidak akan berkurang, melainkan akan bertambah. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kita akan mengetahui arti dari berbagi dalam Islam, ya. Yang Ustaz sebutkan tadi, makna itu didekatkan mic-nya. Makna berbagi adalah memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharap balasan. Bentuknya bisa berupa harta, tenaga, waktu atau senyuman. Berbagi menunjukkan rasa syukur kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Meriah. Oke, supaya tidak tegang, ayo tepuk satu, dua, tepuk sate. Nah, nggak fokus, ulangi. Tepuk dua, tepuk satu, sate. Oke, udah fokus. Berbagi bisa dengan harta, tenaga, waktu, ya, atau senyuman. Nah, jangan lupa yang infak. Pengertian infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat diberikan kepada keluarga, kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan kepentingan umum. Infak bersifat wajib maupun sunnah tergantung keadaan. Oke, terima kasih Mbak Salsabila, ya. Tadi sudah dijelaskan, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak di sini bisa menjadi Sedekah adalah pemberian sukarela tanpa batasan jumlah dan bentuk. Tidak hanya berupa harta, tetapi juga senyuman, tenaga, dan kebaikan lainnya. Sedekah adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Oke, terima kasih Mbak Fahira. Lebih luas bisa berupa harta, tenaga, senyuman, bahkan doa. Infak bisa bersifat wajib, sedekah selalu sunnah. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Jadi Surat Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan sebagian infak. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan mengizinkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. oke, baik, terima kasih. Coba perhatikan tadi yang sedekah itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya. Sedekah bisa menghilangkan cobaan, ya. Makanya orang yang sering bersedekah, orang yang sering infak, insya Allah akan dijauhkan dari mara bahaya. Kalau kita sering infak
infak dan sedekah akan menjadi amal jariah kita di akhirat. Meskipun sudah meninggal, amal jariah yang dulu kita infakkan harta kita ya di masjid, di musola akan membawa manfaat, akan mengalir terus. Oke. Penutup atau kesimpulan, infak dan sedekah adalah ibadah sosial ya yang memperkuat ukhuwah Islamiyah. Mari kita biasakan berinfak dan bersedekah sesuai kemampuan. Dengan itu kita ikut membangun masyarakat. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ya, menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan masalah studi kasus tentang infak dan sedekah ya. Tapi kita akan mengerjakan LKP ini dulu. Silakan satu-satu. Di sini ada kata-kata yang diajak. Kalian memilih kata-kata yang di sebelah kirinya, yaitu ada pahala, hadiah, infak, zakat, fitrah, sedekah, hidup, sabilillah, saleh, ikhlas, Islam, suci, Al-Quran, dan niat. Milihnya bisa memanjang, bisa menurun, bisa menghilang. Nah, Ustadz akan membagi kelompok ya, membagi kelompok menjadi 4 ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Sekarang studi kasusnya kelompok 1 ya, coba dengarkan, yaitu coba pengertian dan keutamaan infak. Nah, kelompok 1 nanti bisa diskusi, nanti presentasi pengertian infak dan keutamaan infak ya. Kelompok 1 nanti bisa di sini ditulis ya. Diskusi tentang pengertian dan keutamaan infak. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini silakan mendiskusikan cara berinfak yang benar. Ayo, ini sudah. Nah, belakangnya cara berinfak ditulis dulu. Nah, cara berinfak yang benar. Kelompok 2 ya. Kelompok 3, nah, yaitu adalah pengertian dan keutamaan sedekah. Yuk, ditulis dulu. Pengertian dan keutamaan sedekah. Dan kelompok keempat yaitu cara bersedekah yang baik, apa saja contohnya ya, yaitu buku sebagai sumber referensi, nggak apa-apa. Ayo, 1 menit sekarang waktunya. Ayo, nanti presentasi ya, silakan maju nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya biar nggak dedek. 1 menit saja, ayo. Oke, baik. Untuk kelompok berapa ini? Jadi nanti gini ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan nama ya, namanya siapa saja, akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Nah, itu ya. Siapa yang? Oke, enggak apa-apa ya. Nah, ya. Apa-apa ya. 1, 2, 3. Cara berinfak yang benar. Tuh. Tadi loh, kami dari kelompok. Perkenalan dulu. Ayo. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara berinfak yang benar. Nama saya. Nama saya Salsa. Nama saya Dewi. Nama saya Dalina. Nama saya Nazwa. Ayo di sini berlanjutan lah ya. Siapa yang? Ayo, Cara berinfak yang benar. 1. Harus cukup. 2. Tidak boleh mengharamkan imbalan. 3.
boleh menginfakkan yang jelek, menginfakkan harta. Oke, baik. Beri tepuk tangan yang meriah. Hebat, makasih Mbak. Sekian presentasi kami. Sekian Presentasi. presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia. Saya Alia. Saya Sofia. Kami akan mempresentasikan dari jawaban kami. Pengertian dan keutamaan sedekah. Arti dari sedekah adalah memberi kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah. Oke. Yang lainnya? Oke. Sekian. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo yang sudah yang sekarang kelompok 1. Oh, kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Ayo maju. Oke. Sudah kami dari kelompok 1 dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang contoh bersedekah yang baik. Satu, memberi harta dengan ikhlas. Dua, memberi makan dan makanan pada orang lain. Tiga, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, oke. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, anak-anak, alhamdulillah sudah ya. Tadi kita sudah mempresentasikan ya, sekaligus kalian sudah maju ya. Coba perhatikan, kalian berani maju ke depan itu sudah luar biasa ya, karena maju ke depan itu sangat apa? Sangat grogi ya, kalau nggak dibiasakan ya. Oleh karena itu ya harus dibiasakan sebaik mungkin ya. Maju Ustaz, saya maju Ustaz, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Maju saja itu sudah dapat nilai poin plus, apalagi nanti jawabannya betul, tambah hebat ya. Yang paling terpenting ya, kita bisa mengaplikasikan, mempraktekkan. Belajar saja tidak cukup kalau tidak dipraktekkan. Kita sudah punya ilmunya, tinggal kita mau nggak melakukannya. Kita tahu bahwasanya bersedekah itu akan membawa kebaikan, membawa keberkahan. Tetapi kalau kita tidak mengamalkan, ya podo bae ya, podo bae enggak mendapatkan apa-apa. Oke, alhamdulillah materi infak dan sodako. Oke, coba anak-anak, mengapa sih kita harus berinfak dan bersedekah? Mengapa kita harus infak dan bersedekah? Ada yang jawab? Kenapa? Karena infak dan sedekah itu sangat-sangat dianjurkan. Ya. Bagaimana perasaan kalian saat membantu orang lain? Senang. Senang kan? Nah, ya. Maka jangan kalian senangi kalau diberi saja. Ya, sekali-sekali ya memberi. Senang
kan rasanya kalau dikasih? Nah, sekarang ganti kalian yang menyenangkan orang lain dengan cara mengasihi, ya. Siapa yang selalu memberi kepada kita, ya? Dialah Allah yang Maha Memberi. Karena itu, berinfak dan bersedekah adalah cara kita berterima kasih kepada Allah, ya. Jadi cara kita berterima kasih pada Allah yang telah memberikan banyak, ya, harta, banyak segala sesuatu, ya. Cara bersyukurnya ya kita apa? Berinfak, bersedekah, ya. Maka janganlah kita sekali-sekali, ya, jangan sekali-kali mengejek orang yang minta-minta. Lho Mas, lho sampai niku J6, J sehat, J bugar kok minta-minta. Nah, itu nggak boleh, ya. Kalau kita tidak bisa memberi, maka jangan mengolok atau mengejeknya, ya. Kasihan, Mbak. Orang tersebut itu juga sebenarnya malu meminta-minta itu, tetapi keadaanlah yang membuatnya, ya, membuat rasa malu untuk bisa bertahan hidup. Nah, makanya ya, kalau kita punya ya kita bantu, kalau nggak punya ya jangan mencela. Oke, infak dan sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berinfak dan bersedekah, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan ketenangan hati. Coba bayangkan kalau semuanya yang ada di kelas ini saling membantu, saling tolong menolong, insya Allah kelas ini akan menjadi kelas yang sangat hebat, ya, sangat solidaritasnya kuat. Ada yang susah langsung saling membantu, ya. Ada yang lupa membawa bekal, ayo kita ikut, bekal dikit, akhirnya terkumpul dikasihkan, ayo Mbak makan bareng lah. Itulah, ya, manfaat kebersamaan, manfaat berbagi. Berbagi adalah kunci kebahagiaan dan kunci menuju surga. Siapa yang di sini yang ingin masuk? Kita semua ingin masuk surga, ya. Surga itu banyak pintu-pintunya. Nah, tinggal kita fokus yang pintu mana. Kalau kita fokusnya pintu sedekah, yuk kita setiap hari sedekah. Kalau kalian ingin masuk surga dengan pintu membaca Al-Quran, yuk setiap hari membaca Al-Quran. Kalian masuk surga dengan cara sholat, ya setiap hari sholat. Nah, yang penting itu adalah konsisten, ya, setiap waktu, ya. Tak boleh sekarang baik, besoknya tak baik, besoknya infak, sekarang nggak infak, besok infak, nggak begitu, ya. Jadi setiap hari, ya, selalu berkelanjutan. Nah, itulah amalan yang baik, yaitu amalan yang setiap hari dilakukannya tanpa terputus, ya. Oke, coba anak-anak, apa yang saja yang kita pelajari pada pertemuan hari ini? Tadi apa saja? Infak dan sedekah. Bagaimana, ya, supaya kita bisa menerapkan nilai infak dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana supaya kita terbiasa berinfak sedekah dalam sehari-hari? Dengan cara apa? Dengan cara, ya, kita memberikan semampu kita, ya. Kalau kita uang sakunya 5.000, kalau ada infak ya 1.000, ya. Kalau sekarang uang sakunya 10.000, ya infak 2.000, ya. Yang penting satu, harus ikhlas, ya. Ikhlas yang penting, ya. Amalan kalau tidak didasari dengan rasa ikhlas, maka
akan apa? Akan sia-sia. Ya ibaratnya kalian bekerja, ya gak ada yang nyuruh, terus moro-moro minta upah, loh siapa gelem memberikan gak disuruh. Nah itu ya. Jadi kita harus benar-benar ikhlas, ya, benar-benar maksimal di dalam memberi, terutama memberi kepada orang yang membutuhkan. Itu malah pahalanya luar biasa, ya. Orang yang lagi kesusahan kita bantu, insya Allah Allah akan membantu kita juga dikala kita mengalami masa kesulitan, masa sulit, ya. Oke anak-anak, jangan lupa kita tetap ya belajar dan terus belajar, apalagi kalian masih usia muda, ya, belajarnya masih panjang tahapannya, ya. Tingkatannya mulai dari apa? SD. Sebelum SD apa? Sebelum SD? PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ya. Nah, SMA, kuliah, nah, dan masih panjang sekali, ya. Nah, yang terpenting, ya, kita tanamkan kepada diri kita semangat untuk terus belajar, ya. Karena belajar atau menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi orang muslim. Dari buayan, ya, dari owek sampai ajal menjemput, nah, sampai tutup usia atau meninggal dunia. Oke, coba sebelum Ustadz mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, kalau tidak, tetap ya kita harus membiasakan hidup untuk selalu berbagi, ya, karena berbagi itu adalah indah. Coba katakan, berbagi itu indah. 1, 2, 3. Berbagi itu indah. Kurang semangat. Berbagi itu indah. Kurang semangat. Berbagi itu indah. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ya, memberikan hikmah, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, sehingga kita dijadikan menjadi orang-orang yang berilmu, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, apabila Ustadz ada salah kata, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.